Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah wa salatu sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian Halaqah Ngaji Jumat Kamis yang ketiga ya. Insyaallah kita membahas ilmu usul fikih dan lanjut dengan syarah hadis hukum. Kita melanjutkan kajian syarah al-Waraqat, syarah dari al-Waraqat, syarah dari Muhammad Hasan ya, dan ulama dari Nurtaniyah atau Syirkit, halaman 47 ya, dari PDF yang sudah di-share. Itu masih bahas tentang lafaz-lafaz umum ya, yaitu ada 4 ya. Yang pertama mufrad yang dimarifahkan dengan alif lam menunjukkan kepada jinsiyah atau ya. Kemudian yang kedua jama yang dimarifahkan dengan alif lam juga. Ya, lalu sekarang masuk ke yang ketiga, ya, yaitu isim-isim yang mubham. Wal asmaul mubhamatu, isim-isim yang mubham. Artinya tidak tertentu ya, jadi belum diperjelas ya, belum ditentukan, sehingga dia berfungsi umum, menunjukkan umum. Nah, apa saja isim-isim yang mubham itu? Al-mausulatu, isim-isim mausul ya. Wa asmaul syarti, isim-isim syarat. Wa asmaul istifham, isim-isim istifham. Fahiyal asmaul mubhamah, itu isim-isim yang mubham. Ya, ini yang dihitamkan, ini matanya ya, yang ditebalkan. Kaman fiman yakilu, seperti man pada yang tidak berakal. Man ini kan bisa untuk istifham, pertanyaan ya, siapa, bisa untuk mausul, bisa juga untuk syarat. Jadi bisa tiga-tiganya, tergantung kalimatnya. Ya, misalnya kalau istifham kan man anta, siapa kamu, bertanya, berarti dia istifham. Nah, itu menunjukkan umum, jadi siapa gitu ya. Kalau mausul bisa diartikan yang gitu ya. Kalau syarat diartikan ya barang siapa gitu. Tidak ada jawab syarat. Tapi semuanya ya, tiga-tiganya baik mausul, syarat atau istifham, sama-sama menunjukkan yang berakal. Wama dan ma fima la yakilu, pada yang tidak berakal. Jadi apa yang tidak berakal? Baik itu mausul, syarat ataupun istifham ya. Dia bisa digunakan untuk tiga-tiga. Wa ayun fil jami, dan ayun pada semuanya. Artinya ayu ini bisa untuk yang berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Wa aina fil makan, aina untuk tempat, di mana ya.
Wa mata ya fi zaman. Mata pada zaman ya waktu. Bukan waktu. Misaluha contohnya. Man ya'mal su'an yudzabi. Ya, siapa yang melakukan suatu keburukan, maka dia akan dibalas dengan yang semisal dengannya. Ya, nah berarti di sini mannya mana guna syartiyah. Ya, di sini adalah syartiyah. Ya, jadi barang siapa ya atau ya barang siapa. Jadi ada syaratnya. Kalau syartiyah itu berarti ada fi'il syarat ya dan dua-duanya mazum, memazumkan ya dua fi'il man ya'mal. Ya'malnya kan fi'il syaratnya mazum ya barang siapa yang beramal su'an keburukan yudza. Nah, yudzanya mazum. Karena mazumnya apa ini? Karena mazumnya dibuang huruf ilatnya. Hadfu harfil ilat. Ya, dibuang huruf ilat. Ya, kemudian yang berikutnya wa kadzalika fi aina. Begitu juga pada aina. Fa aina tadhhabun? Kemana kalian pergi ya alat kebutuhan? Fi ai ittijahin, ke arah mana tadhhabun kalian pergi? Fa aina min alfatil umum. Aina termasuk lafaz umum. Ya, ini untuk pertanyaan ya istifham. Wa kadzalika fi mata. Begitu juga pada mata. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kullu dzalika min alfatil umumi, semua itu termasuk lafaz umum. Jadi kapan? Ini kan umum, jadi tidak ditentukan waktunya. Ya, umum mencakup seluruh waktu. Ya, begitu juga di mana umum mencakup seluruh tempat. Wa ma fil istifham, dan ma dalam istifham, ai ma wa man fil istifham, ma dan man dalam istifham. Man qoma, siapa yang berdiri misalnya. Wa ma tilka biyaminika, apa itu di tangan kananmu ya. Ini kan Allah bertanya kepada Nabi Musa ya kan, kata Nabi Musa kan iya saya itu adalah tongkatku ya. Jadi ketika ditanya apa ini, itu umum, mencakup apa saja ya. Wal jaza ayat satu, jaza itu maksudnya syarat ya. Jadi syarat ini disebut dengan jaza ya, balasan, karena memang ada jawab syaratnya. Mislu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Ini maknya digunakan untuk syarat. Apa saja, ya, ini memajumkan ya. Kalau syarat majumkan dua fiil ya. Taf'alunya fiil majum, fiil syaratnya. Kata majumnya apa ini? Aku nun ya, karena apa Allah sah. Apa saja yang kalian lakukan min khairin, dari kebaikan, ya'lam. Ini jawab syarat. Ya'lamullah, Allah ya, maka itu jawab syarat kan ada maka ya, maka Allah mengetahui. Ya, nah ini maknya syarat. Jadi apa saja, jadi umum. Fahada yasmalul katsira wal qalila. Ini mencakup yang banyak dan juga yang sedikit. Ya, apa saja, baik itu banyak atau sedikit, ya itu umum. Bahwa amun, maka dia itu umum. Wala finna, nah ini yang keempat. Lafaz umum yang keempat. Ya, wala itulah fin nakiroti, pada nakiroh. Ya, la pada nakiroh.
Ya maksudnya bukan pada ma'rifah. Qaulika seperti perkataan la rojula bidari, tidak ada seorang laki pun ya di rumah. Ya lah di sini berarti la lina fil jinsi ya menafikan jenis. Jadi dia berfungsi untuk umum. Tidak ada seorang laki-laki pun. Jadi umum mencakup semua laki-laki. Ayat an-nakira fi siyakin nafi. Nakiro pada siyak yang nafi ya menafikan. Misalkan menafikan tidak ada menafikan. Wahia min alfadil umum dia termasuk lafaz umum sawaun kana nafyu bila sama saja baik itu menafikannya dengan la kama dzakarul muallif sebagaimana disebutkan oleh penulis au bi ghairi la ya ataupun dengan selain la qaulika seperti perkataan la rajula fitari tidak ada seorang pun ya di rumah di dalam rumah. Fahada min alfadil umum ini termasuk lafaz umum fahuwa nafyun li wujudi ayyi rajulin finar. Itu menafikan bagi keberadaan lelaki manapun. Ya, lelaki manapun fitnari di dalam rumah. Ini disebut dengan la linabil jinsi ya. La linabil jinsi jadi la rojula dia mabni rojulanya itu mabni mabni ala al-fath. Ya, beda dengan kalau eh, apa la rojulun juga itu juga nakiro juga ya la rojulun fitnari misalnya. Cuman tidak sekuat la rojula ya kalau la rojula itu la linabil jinsi kalau la rojulun yaitu la-nya yang mirip dengan laisa syabihat bilaisa makanya hukumnya seperti kana ya memarfukan isim dan memansubkan khobar kalau jurunnya jadi isim la-nya marfu kalau fi'il dalam keadaan mansub yaitu la linaf apa musyabihat bilaisa yang mirip dengan laisa sedangkan kalau la rojula bidari la linafil jinsi disebutnya ya suaranya kedengaran nggak Ipan? Mic-nya belum dinyalain nggak Ipan? Di saya sudah ada, Pak Ustadz. Oh udah takutnya nggak kedengaran Ya. ya. Kalau lali dapil jinsi itu sama dengan inna hukum inna waktu terbalik ya dari la musabihat bilaisa kalau la dapil jinsi itu isimnya mansub tapi dia mabni ya la rojula mabni al fatih fi mahali nasbin dalam keadaan mansub nah fitarinya hukumnya marfu berarti sama dengan hukum inna. Nah, apa bedanya? Kalau lari dapil jinsi itu sudah pasti menunjukkan umum, sudah pasti untuk menafikan semua jenisnya. Tapi kalau yang musyabihat bilaisa, nah itu masih bisa berkemungkinan muhtamal ya, jadi bisa berkemungkinan menunjukkan umum, menafikan secara keseluruhan. Bisa juga ya tidak, ya artinya hanya menafikan eh, apa namanya menafikan seseorang gitu ya nafil wahid ya jadi misalnya la rojulun fitari bisa artinya tidak ada seorang lelaki di rumah bisa juga tidak ada seorang lelaki di rumah kalau dua orang ada gitu
Makanya bisa dikatakan la rojulun dari bal rojulani. Di rumah tidak ada seorang laki tapi dua orang gitu. Nah itu bisa kita bisa lihat bisa. Kalau lali nabi jinsi nggak bisa. Kalau nabi jinsi itu pokoknya nggak ada secara keseluruhan. Keseluruhan menafikan Ya, jadi la rojula dari nggak bisa, bal rojulina nggak bisa. Pokoknya nggak ada semua. Ya, tapi kalau la rojulun bidari itu bisa. La rojulun bidari bal rojulani. Bal salah satu dijalin. Di rumah tidak ada seorang lelaki, dua tapi orang. adanya dua orang atau tiga orang itu bisa. Kalau yang la rojulun tadi marfu ya, itu bedanya. Tapi bisa juga la rojulun itu dimaknai untuk umum bisa. Makanya tadi bisa berkemungkinan ya yang apa marfu itu tadi bisa berkemungkinan untuk binafil jinsi, bisa juga berkemungkinan untuk binafil wahid. Wa mislu dan contohnya fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajah. Tidak ada rofas, kata-kata yang apa namanya mengarah kepada seksual ya rofas. Fusuk, kefasikan, jidal ya berbantah-bantah fil haji di dalam haji. Fakulu dzalika amun, maka itu umum. Fi kulli ma yadhulu ya pada setiap yang masuk tahtahu di bawahnya. Wa kadzalika nahyu begitu juga larangan bahwa misifati dia seperti nabi. Jadi la di situ bisa untuk menafikan, bisa juga untuk melarang. Nahi. Pan nakiro fi siyakin nahi, nakiro dalam siyak nahi melarang. Amatun umum ya aidon juga fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah kalian berdoa atau beribadah ya bisa di sini doa bersama dengan Allah kepada seorang pun. Ya maksudnya menyekutukan ya. Syirik. Nah, di situ kan ada ahadan. Ahadan ini nakiro. Nakiro ini ada dalam siyak nahi larangan. Fala tadu ini larangan. Fi'il nahi. Di nakiro ahadannya nakiro. Ahadannya itu seorang pun semuanya selain Allah. Fakulu dzalika min al-fatin. Semuanya itu dalam lafaz termasuk lafaz. Kola dan ia berkata wal umum min sifatin nutki. Umum itu termasuk sifat pembicaraan, ya, pengucapan. Ya, ay anal umum yaitu bahwa umum itu min awalidil alfat termasuk hal-hal yang muncul dari lafaz. Ya, hal-hal yang muncul dari lafaz. La min awaridil ma'ani bukan termasuk awarid dari ma'ani hal-hal yang muncul dari makna. Jadi ditunjuki dari lafadznya itu sendiri. Ya umum itu. La wala min awaridil adsam dan juga bukan hal yang muncul atau yang terkait dengan jisim, fisik, hal yang fisik. Fil istilah Tampak. dalam istilah. Wa illa fahuwa fil asli ya, jika tidak dia secara asal itu min awaridil adsam termasuk hal-hal yang berkaitan dengan jisim seperti amma dzarfu mazrufahu ya Keterangan. ya sorob ya umum mencakup mazrubnya kondisinya ya situasi ya kondisi ruang dan itu kan yang namanya ruang atau waktu itu sesuatu yang fisik ya khususnya memang tempat ya, ya tempat itu kan umum mencakup yang ada di tempat tersebut. Amal hablu al hatoba ini kata umum ya jadi menjelaskan tentang kata umum apa umum ya amma itu umum ya zorob umum ya mencakup mazrubnya maksudnya
tadi ya, tempat mencakup isi, ya semua isi itu tempat itu fisik. Ya, tali umum mencakup ya ataupun meliputi kayu bakar. Di tali itu meliputi semua kayu bakar, jadi semuanya eh, dicakupi oleh tali itu kan fisik ya, secara asal berkaitan dengan fisik. Wamin awaridil ma'ani ya juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan makna. Ka amam tunna sabil, atau aku mengumumkan, maksudnya membuat merata ya, menyeluruh kepada seluruh manusia dengan pemberian ya, au bil ihsani, atau dengan kebaikan. Ini pemberian kebaikan itu kan sesuatu yang maknawi ya, sesuatu yang abstrak maknawi, jadi umum, pemberiannya itu mencakup seluruh manusia gitu kan, pada siapa saja. Itu berarti kata umumnya berkaitan dengan hal yang maknawi. Amam tu Zaidan wa Amran bilisan. Aku menjadikan umum rata ya, mencakup Zaid, Amr dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu merata ya, baik kepada Zaid dan juga Amr. Nah, walakin al-maqsud bihi fil istilahil usuli, tetapi yang dimaksud ya dengan kata umum dalam istilah usuli ya, maksudnya ilmu usul fikih, annahu min awadil alfad, bahwa dia hal yang berkaitan dengan lafad. Wa min alfadil umumi aidan, termasuk lafad umum juga. Ini yang tidak disebutkan ya di dalam matan ya, karena memang matan sangat ringkas. Jadi ada lafad lain yang menunjukkan umum, seperti kata ammah ya, umum, kafah ya, menyeluruh, jami. Fakuluha min al-fadil, semuanya termasuk lafaz umum. Wakal mudhaf ila domir, seperti yang diidofatkan kepada domir. Nah, itu juga berfungsi umum. An-nakirah idza udifat ila alid domir takunu min al-fadil umum. Nakirah apabila diidofatkan kepada domir itu termasuk lafaz umum. Kadzalika nakirah fi siyaqil imtinan. Begitu juga nakiroh dalam siak ya, alur pembicaraan untuk memberi nikmat, imtinan, memberikan anugerah. Misalnya wa anzalna minas sama'i ma'an ya, ma'an tahura. Nah, kami menurunkan dari langit itu ma'an, air. Nah, ma'an itu kan nakiroh. Nah, karena ini siaknya ya, alur pembicaraannya kaitannya dengan memberikan anugerah, karena memberikan anugerah dengan turunnya ayat, berarti ma'an di sini nakiroh ini umum, semua air, air secara umum. Itu namanya fisiakil imtinan. Wa fisiakil isbat. Nah, begitu juga dalam alur isbat, menetapkan. Ini berarti lawan dari nafi. Isbat itu lawan dari nafi. Tidak menafikan, tapi menetapkan. Fi suarin, dalam bentuk-bentuk yang sedikit. Jadi ada juga ya secara terbatas dalam siak isbat menetapkan nakiro berfungsi umum. Mislu alimat nafsum ma'ahtorot. Ya, jiwa mengetahui apa yang ia hadirkan. Nah, ini kan isbat, menetapkan kan, bukan menafikan. Ya, jiwa, maka diartikannya setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia hadirkan, apa yang telah dia perbuat. Ya, ini kan mengetahui, jadi bukan tidak mengetahui, kalau tapi mengetahui, ini namanya isbat, menetapkan. Nah, dia bermakna umum, jadi nafsu ini mencakup semua jiwa. Wa qawlu, dan firmannya alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ini sama ya, semisal. Fal aslu ana nakirata fi siyaqil isbat lil itlaq. Secara asal nakiro dalam siyak isbat itu untuk mutlak, menunjukkan mutlak, lalil umum, tidak menunjukkan umum. Walakinnaha, tetapi ia qataridul lil umumi nadiron, ya terkadang datang ya untuk tujuan umum
ya nadiron ya jarang secara terbatas kama karena sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wala ia berkata, wala yajuzu dakwal umumi fi ghairihi. Tidak boleh mengklaim ya dakwa ya, mengklaim mendakwa ya adanya keumuman pada selainnya ai fi ghairi siagil umum. Pada selain redaksi atau lafaz-lafaz umum ya seperti yang disebutkan tadi. Minal fi'li dari pekerjaan. Nah, kalau perbuatan itu kan tidak menunjukkan umum. Berarti tapi terkait dengan perbuatan yang dilakukan terbatas kan gitu. Yang namanya perbuatan. Fal fi'lu sawaun kana fi'lu amrin. Fi'il itu sama saja baik fi'il amar misru kul makanlah, isrob minumlah. Fahadala ya dulu al umum ini tidak menunjukkan kepada umum. Ya hanya terkait dengan satu perbuatan saja. Bal yumtasalu bi akli ayyai ya dia bisa dilaksanakan dengan memakan apa saja wa syusur bi ayyai meminum apa saja. Jadi bukan bermakna makan semua hal ya makanan, tapi hanya terkait dengan satu. Wala yumkin an yuqsada bihi aklu kulli syai. Tidak mungkin dimaksudkan dengannya memakan segala sesuatu ya wa syurbi kulli syai makan segala minum segala sesuatu wa ma yajri majrahu dan apa yang berjalan ya sepertinya ya berlaku seperti fiil tadi ya mimma yusbihul fi'la ya, dari yang menyerupai fiil minal awsab seperti sifat-sifat wa nahwiha dan yang semisalnya wa minal mutlaqi kullihi dan termasuk mutlak ya seluruhnya falaisa syai'un min dzalika min qabilil umum tidak ada suatu pun dari hal itu yang termasuk umum. Kalau mutlak itu dia tidak umum ya cuman tidak tertentu cuman satu gitu kan ya misalnya fatahriru raqabatin mu'minah ya memerdekakan hamba saya itu kan nakiro ya. Memerdekakan hamba saya. Nah itu mutlak bukan umum. Artinya tidak bermakna memerdekakan semua hamba saya kan. Memerdekakan cuma satu aja. Cuma tidak ditentukan yang mananya. Boleh memilih. Nah itu namanya mutlak bukan umum. Kalau umum itu harus mencakup semua. Ya kan? Seperti innal insana lafi sesungguhnya manusia. Semua manusia. Semua manusia rugi. Itu umum. Jadi makanya dufatan wahidah. Bedanya itu dengan mutlak. Kalau umum kan dufatan wahidah. Ketika kata itu disebutkan secara langsung menunjukkan semua. Itu umum. Sesungguhnya manusia, semua manusia. Kalimat nafsun, setiap jiwa, semua jiwa. Tapi kalau mutlak itu tidak. Mereka kan hamba sahaya, tidak semuanya hamba saya dimuliakan kan. Cuman satu yang mereka. Cuman tidak ditentukan yang mananya. Nah itu mutlak. Gitu. Ala sabilil badaliyah kalau mutlak itu disebut. Kalau misalnya yang satu ini tidak, berarti diganti oleh yang lain lagi. Gitu kan. Kalau yang satu ini tidak, diganti yang lain lagi. Itu namanya badal. Ala sabilil badaliyah. Itu mutlak. Ini kadang suka tidak dibedakan antara mutlak dan umum. Ya, wa'lam yakur anwa al-am. Dia tidak menyebutkan macam-macam umum. Jadi ketika membahas umum ini penulis matan warakat ini hanya menyebutkan lafaz umum saja. Tidak menyebutkan macam-macamnya apa saja. Maka di sini pensyarah Syekh Muhammad Hasan atau menambahkan ya jadi macam-macam umum itu fal amu minhuma huwa amun muradun bihil umum. Nah, itu diantaranya ada yang umum, yang dimaksudkan adalah umum. Bakin ala umumihi, ya, tetap dalam keumuman. Jadi artinya lafaz umum bermakna umum secara tetap dalam keumumannya ya.
Kama zakana minal amsilah seperti kita sebutkan dalam contoh-contoh wa min amun yuradu bil khusus. Nah, yang kedua ada juga umum tapi maksudnya khusus. Lafaz secara lafaznya umum tapi dia maknanya maksudnya tertuju secara khusus. Ada yang seperti itu disebutnya amun maksus. Atau bukan amun maksus, amun yuradu bil khusus. Beda nanti ada amun maksus, ada amun yuradu bil khusus. Mislu qaulillahi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala alladzina qala lahumun nas orang yang manusia berkata kepada mereka inna nas qad jama'u lakum ya orang-orang sesungguhnya manusia telah berkumpul atau sepakat bagi kalian fahsyahum maka takutlah kepada mereka alladzina qala lahumun nas yang manusia berkata kepada mereka wal maksud bidzalika ba'dun nas ya yang dimaksud dengan itu sebagian manusia duna ba'din bukan sebagian yang lain wala yaksud anna kullan nas qalu lahum dzalik tidak memaksudkan bahwa seluruh manusia mengatakan itu ya jadi kata nas di sini secara apa kan dia umum manusia tapi maksudnya adalah khusus bukan semua manusia gitu ya ini namanya am yuradu bihil khusus am tapi maksudnya khusus wa kadzalika qaulu ta'ala begitu juga firman Allah Ta'ala tsumma afidu min haitsu afadan nas ya kemudian apa namanya eh, apa maknanya itu ber, bergelombang ya menggiring ya ini di surat Al-Baqarah 199 kaitannya dengan ibadah haji ini ya pada waktu di apa Arafah ya 199 tapi itu kan dari kata Baidon itu artinya bisa artinya banjir jadi maksudnya bergelombol atau bergelombang ya apa ya asli bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak maksudnya dari Eropa ya berangkat secara ini berbondong-bondong ya. Nah, maksud dari nas di sini ini kan disebutkan manusia. Tapi maksud manusia ini hanya sebagian saja, au Ibrahim atau bahkan dia dimaksudkan hanya Ibrahim saja. Karena kan ibadah haji itu mengikuti ritual yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Asalis yang ketiga, nah ada al-amul maksus. Nah ini beda lagi. Umum yang dikhususkan. Wahwal am alladzi yurida bihil umum fil asli. Umum yang dimaksudkan adalah umum secara asal walakinahu khusiso ba'da dzalik. Tapi dia dikhususkan setelah itu. Beri penghususan ya, pengecualian. Faji abima yuhasisu ba'du afrodi duna ba'din. Maka didatangkan apa yang menghususkannya dengan sebagian afrodnya, satuannya ya eh, apa bukan yang selainnya. Jadi yang selainnya itu tetap berlaku keumumannya, cuman ada beberapa hal yang dikecualikan. Padahal wal amul maksus itu adalah umum yang dikhususkan. Seperti misalnya
Dalam ayat kan kalimat alaikum mait atau diharamkan bangkai itu kan umum. Nah, umum ini maksud diususkan ada beberapa hal yang halal ya seperti bangkai laut ya kan? Bangkai ikan belalang kan itu halal. Berarti itu namanya amun maksud umum yang diususkan. Yang selain yang diususkan itu tetap berlaku umumnya. Jadi semua bangkai itu haram. Jadi secara asal umum berlaku keumumannya. Cuman ada beberapa hal yang dikecualikan. Nah, itu namanya mahsus. Nah, beda dengan am yuradu bil khusus. Kalau am yuradu bil khusus nggak ada umumnya. Jadi dia lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Itu bedanya. Jadi am yuradu bil khusus umum tapi maksudnya khusus. Tidak ada umumnya, tidak berlaku keumumannya. Seperti tadi ya, nas itu bukan seluruh manusia, tidak ada bermakna menunjukkan umum. Tapi maksudnya adalah orang-orang tertentu. Itu namanya am yuradu bil khusus. Ada am baki ala umumi kalau dia berlaku pada keumumannya tidak ada penghususan. Itu ya ada tiga ya. Tiga bentuk lafaz umum ya. Alhamdulillah ya sekalian sudah selesai pembahasan tentang masalah umum ya. Nah, yang ditanyakan dulu sampai sini untuk pembahasan usul fikih ya. Pembahasan tentang lafaz umum. Ini penting sekali karena nanti kaitannya dengan kita memahami ya lafaz-lafaz umum yang ada di dalam nas Al-Quran ataupun hadis sehingga nanti sangat berpengaruh kepada penyimpulan hukumnya. Kan banyak yang menjadi sebab perbedaan itu ya, memahami lafaz-lafaz umum. Apakah hukum ini berlaku pada keumumannya atau sekarang sebagainya. Oke, Allah alam kita lanjut ke sesi yang kedua pembahasan